Para pemirsa Hope Channel, kita bertemu kembali pada episode ke-42 acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Saya Guntur Siboro akan menjadi host Anda pada saat ini, malam ini. Ini adalah acara kerjasama antara Hope Channel dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awan Advent. Topik kita malam ini sangat menarik. Sejahtera dan sehat dengan golden berry atau cuplikan. Nanti kita akan lihat apa tanaman cuplikan ini, karena mungkin bagi sebagian kita tidak terlalu mengenal, namun sebenarnya tanaman ini banyak ada di sekitar kita. Narasumber praktisi kita pada malam ini adalah Ibu Ida Simbolon Limbong. Beliau adalah dosen dari Universitas Advent Indonesia. Kita sapa dulu Ibu Ida, selamat malam. Selamat malam, Pak. Apa kabar di Bandung? Baik sekali. Baik, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber praktisi kita pada malam ini. Kemudian kita akan ditemani oleh 3 narasumber ahli seperti biasa. Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS, Agriculture Engineering, PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam, Prof. Daniel. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa semuanya dimanapun berada. Bagaimana cuaca di Palembang, Pak Prof? Sudah mulai makin panas. Makin panas ya, sudah musim panas kita. Baik, narasumber ahli kita yang kedua, Dr. Insinyur Zakaria Sukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam, Dr. Hukom. Selamat malam Pak Siboro. Sehat hari ini, Dr. Hukom? Amin, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber ahli ketiga kita adalah Dr. Insinyur Johana Taribuka, MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam, Dr. Johana. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih. Sudah agak malam di Ambon, sudah jam 9 ya. Baik, terima kasih sudah bersama kita. Baik, para pemirsa, malam ini kita akan membahas tanaman tadi yang kita namakan golden berry atau cuplikan. Ini adalah tanaman tanaman semak yang liar, tumbuh di tegalan, di sawah kering dan di hutan. Tingginya kira-kira 30 sampai 50 cm. Buahnya rasanya manis asam ya, dan ini dikenal di seluruh Nusantara. Kalau di Aceh dikenal sebagai trueng kacung, di Jawa ciciplukan, di Sunda cecendet, di Madura nyor-nyoran, di Bali keceplokan, di Minahasa leletokan, di Pontianak lelutup, di Sumatera katanya daun boda, di Seram, nah ini mungkin Dr. Johana boleh konfirmasi, namanya lapu nonat, di Sasak namanya dededes, di Maluku namanya boba, di Ternate namanya daga meme, di Makassar namanya kopo-kopo. Jadi banyak sekali nama lain dari ciplukan ini yang dikenal di berbagai pelosok Nusantara. Karena memang ini adalah tanaman semak liar yang biasa kita temui. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ida yang sudah menanam ciplukan ini beberapa saat. Boleh kita tanya dulu Ibu Ida, sudah berapa lama Ibu Ida menanam tanaman ciplukan ini dan bagaimana mulainya sampai bisa menanam ciplukan? Terima kasih Pak Siboro kesempatannya. Jadi saya menanam ciplukan ini sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun ya? Iya Pak. Ini bermula dari saran dari ipar saya. Ipar saya ada di Jakarta. Dia tag saya WA.
Dia bilang seperti ini, Dak, coba deh tanam ini ciplukan di Bandung pasti subur katanya. Cek di Google katanya harganya mahal banget gitu ya. Lalu memang waktu saya cek itu harganya di 2019 itu ya. Tokopedia itu masih 500 ribuan harganya sekilo. Sekilo 500 ribu. Saya bilang iya. Saya bilang ini buah apa ini? Mahal sekali. Ya. Terus saya Google, ini kan buah liar, tapi kok bisa mahalnya seperti ini gitu ya. Lalu saya Google lagi, saya cek di YouTube ya. Ternyata mahalnya itu karena manfaatnya yang segudang. Baik, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video aktivitas dari Ibu Ida terkait dengan budidaya atau menanam ciplukan. Salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat pencinta tanaman organik. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang tanaman buah ciplukan. Seperti apa tanaman buah ciplukan itu? Ayo saksikan video berikut ini. Inilah pohon ciplukan yang saya tanam di halaman belakang rumah saya. Tumbuh subur dan berbuah banyak hanya dengan menggunakan kompos dari daun-daun kering dan limbah dapur. Tanaman ciplukan ini sangat mudah dikembangkan khususnya di Indonesia. Buah ciplukan memiliki beberapa nama. Buah ini disebut juga golden berry, morel berry, atau gooseberry. Beberapa daerah di Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda. Contohnya, di Sumatera Utara buah ini disebut dengan pultak-pultak. Kalau di Jawa disebut dengan ceplokan. Di Sunda mereka menyebutkannya cecendet, sementara di Bali mereka menyebutkannya keceplokan. Tanaman ini aslinya berasal dari Peru. Itulah sebabnya namanya disebut dengan Physalis peruviana. Di Indonesia kita juga memiliki ciplukan ya, namun tanaman ini sering disebut dengan gulma dan sering dibinasakan. Tanaman ciplukan Indonesia itu daunnya lebih kecil dan warnanya lebih terang. Ini tanaman ciplukan yang sudah didomestikasi, daunnya lebih lebar dan warnanya lebih hijau. Buah ciplukan berada dalam cangkangnya yang kalau sudah ranum sekali berwarna indah keemasan. Buah ciplukan kalau sudah ranum sekali akan berwarna orange. Namun saat dia belum ranum, buah ciplukan itu berwarna hijau. Ini buah ciplukan yang sudah dikupas dan dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan. Terima kasih Bu Ida. Aktivitas yang menarik dari buah ciplukan yang ditanam oleh Ibu Ida ya. Kelihatannya Ibu Ida ini berbakat juga jadi YouTuber ya. Jadi ada narasinya yang sangat baik tadi. Bu Ida, ada berapa batang atau pohon ciplukan sekarang yang Ibu tanam? Suaranya. Kan saya ya. pada awalnya bibit ciplukan itu saya tanam dari buah segar ya. Saya beli dari mall. Kebetulan waktu saya ke mall, ke supermarket, saya lihat ini ada ciplukan gitu ya. Lalu saya beli beberapa dari buah itu saya semaikan. Jadi yang jadi itu waktu itu paling ada 10 batang kali ya. Nah, yang di video tadi itulah generasi pertama Pak, ciplukan saya. Nah, sudah berulang saya buat bibit. Saat ini sudah hampir lebih 100 batang lah. Baik, jadi lebih dari 100 batang ya. Dan kelihatannya Ibu Ida ini punya banyak benih ya, bibit yang tersedia. Bisa ditunjukin mungkin Bu Ida benihnya yang sudah banyak ya. Nah pemirsa, Ibu Ida ini menawarkan bagi nanti yang bertanya melalui call center Hope Channel
ataupun melalui YouTube atau maupun melalui Facebook Live, nanti akan dikirimi ya benih atau bibit ciplukan supaya kita semua pemirsa bisa mempraktekkan apa yang kita lihat pada malam ini. Baik, tadi Bu Ida menyebutkan nama spesiesnya Physalis feruviana ya. Kemudian ada juga saya baca Physalis angulata, Physalis minima ya. Ada yang kuning terang, ada yang oranye, ada yang ungu ya. Mungkin kita tanya dulu Prof. Daniel, ini dari tanaman liar kemudian menjadi dibudidayakan atau didomestikasi, ini seperti apa nih Prof. Daniel? Jadi sebetulnya ciplukan ini berasal dari Peru, kemudian karena banyak manfaatnya, jadi pada waktu itu merupakan local wisdom. Jadi local wisdom di sana dan obat tradisional, dan ternyata memang terbukti menjadi obat, sehingga karena permintaannya mulai meningkat ya, ini dibudidayakan dan dimuliakan ya, sehingga dia menghasilkan buah yang mempunyai zat-zat aktif yang diperlukan oleh manusia. Ya, makanya tadi diperlihatkan ada yang sudah dimuliakan itu daunnya lebih lebar ya, agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di dalam semak belukar di kita. Kalau di kita kan warnanya agak hijau kekuningan kalau sudah matang. Kalau ini kan tadi kuning sekali ya, karena memang buah ciplukan ini tinggi akan karotennya, kadar karoten, tinggi tocopherol, dan yang tidak kalah penting adalah Vitanolits yang merupakan zat yang sudah diteliti oleh orang secara farmakologi ya. Dia bersifat anti kanker, anti hepatoid, anti bakteri, dan anti inflamatologi gitu ya. Jadi juga untuk obat COVID ya, karena inflamatori ya, jadi dia bisa membantu mencegah terjadinya infeksi oleh virus. Dan karena permintaan dunia meningkat karena manfaatnya ini, maka sekarang negara yang paling banyak mengembangkan ciplukan ini adalah Kolombia. Ciplukan sekarang menjadi ekspor kedua setelah pisang. Ekspor pertama negara Kolombia itu adalah pisang, keduanya adalah ciplukan. Ya, sekitar 11.500 ton per tahun. Negara kedua yang di dunia ini adalah negara Afrika Selatan, karena memang dulu ciplukan ini dibawa oleh pelaut Spanyol dari Peru ke Afrika Selatan dan menyebar. Nah, jadi karena manfaatnya jadi orang berusaha meningkatkan kadar bahan yang diinginkan. Ya, jadi sebetulnya dia tinggi tocopherol, pitosterol, ya, vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, ya, dan kemudian juga ini tadi anti kanker dan anti yang lainnya itu, sehingga orang sekarang 20 tahun terakhir ini banyak penelitian yang dilakukan untuk ciplukan ini, ya, dan sekarang merupakan hal yang trendy, sudah banyak dipasarkan, ya. Mudah-mudahan ke depan karena semakin banyak suplainya suplainya akan meningkat. Yang dibudidayakan ini itu lebih bagus dibudidayakan menurut literatur adalah di daerah yang lebih dingin. Jadi seperti di Lembang, di Parompong ya, antara suhunya 20, 25 itu bagus sekali ya. Suhu rendah pun 10 derajat dia masih bisa tumbuh dengan baik. Dia baru bermasalah kalau sudah mendekati 0 derajat suhunya ya. Dan satu hal yang istimewa dari buah ciplukan ini, dia tahan lama. Jadi setelah kita panen, karena bungkusnya itu ya ada kantongnya tadi, dia seolah seperti mengalami hal yang kita sebut dengan modified atmosphere packaging. Jadi dia di dalam kantongnya itu, kalau di dalam kantong dia lebih awet daripada dibuka. Kalau dia dibuka, cukup didinginkan saja di dalam kulkas, dia bisa awet sebulan bahkan lebih. Ya, jadi ini buah yang
nggak rewel, kita katakan ya, nggak rewel, nanamnya relatif lebih mudah, hanya lebih bagus di daerah dingin. Kalau panas, ya produksinya mungkin tidak sebagus di daerah dingin. Demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Prof. Kita kembali ke Bu Ida. Mungkin boleh dijelaskan tadi bagaimana, sudah dijelaskan oleh Bu Ida sedikit, bagaimana penyemaiannya, kemudian bagaimana dipindahkan ke media tanam, dan perawatannya, boleh dijelaskan Bu Ida? Oh, kita bisa lihat di videonya juga. Mungkin kita lihat dulu videonya, bagaimana penyemaian, kemudian nanti kita akan tanya Ibu Ida. Kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membibitkan tanaman ciplukan dan menanamnya. Kita siapkan media tanamnya, tanah biasa, pupuk kandang yang kering, dan sekam bakar. Perbandingannya 1:1. Lalu ketiga media tadi, baik itu tanah biasa, pupuk kandang dan sekam, kita masukkan ke dalam satu pot yang kemudian kita aduk-aduk sampai campur seutuhnya, ya, baik itu sekam, tanah dan pupuk kandang itu benar-benar tercampur. Kalau sudah tercampur, maka kita masukkan ke dalam polybag yang kecil. Kemudian kita taburi dengan bibit ciplukan yang sudah kering. Berikutnya kita tutup biji ciplukan yang sudah kita taburkan tadi dengan tanah secara merata, namun tipis saja. Lalu kita semprot dengan air, kita pastikan bahwa seluruh permukaan polybag cukup basah. Dan kita tempatkan di tempat yang teduh, yang bebas dari matahari langsung. Dalam waktu 6-8 minggu, bibit ciplukan sudah bisa kita pindahkan ke media tanam. Boleh di dalam pot, ataupun di dalam polybag, planter bag, ataupun langsung ke tanah, ya, sesuai dengan kebutuhan atau media yang kita miliki. Membudidayakan tanaman buah ciplukan menurut saya sangat mudah, ya, dan perawatannya tidak terlalu sulit. Kita siram dengan air, ya. Pastikan media tanamnya benar-benar basah. Selamat mencoba untuk membudidayakan tanaman ciplukan dan nikmati manfaat dan khasiatnya. Baik, saya kira sangat jelas Ibu Ida sudah menceritakan di video yang baru kita lihat. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi, Bu? Apalagi yang perlu diperhatikan, khususnya dalam menyemai dan memindahkan ke media tanam? Ya Pak, ciplukan ini ya, apa dia ya? Seperti yang kita tahu, karena dia tanaman
liar aslinya, tidak terlalu banyak perawatan. Bahkan dia bisa tumbuh bersama-sama dengan rumput lain atau tanaman lain ya. Yang saya amati sebenarnya ciplukan ini hanya dengan kompos biasa ya, daun-daun kering sama limbah-limbah dapur itu udah cukup subur. Jadi saya tidak pernah tambahkan dengan pupuk kimia ya. Yang saya perhatikan malah kalau dikasih dia pupuk kimia malah daunnya itu, atau mungkin ya pernah saya coba, daunnya itu jadi kuning gitu. Jadi dia lebih senang yang alami. Oke. Jadi mungkin karena asal usulnya memang tanaman liar ya. Mungkin kita coba tanya Dokter Hukom ya, apa memang karena karakteristik tanaman liar ini kebutuhan haranya jadi tidak sebesar kalau itu budidaya tanaman. Apa begitu Dokter Hukom? Ya, baik Pak Guntur, kita tahu bahwa tanaman ciplukan ini adalah memang tanaman liar. Namun di beberapa negara seperti yang telah dijelaskan tadi sudah didomestikasi dan menjadi tanaman budidaya, dan otomatis berbeda nanti penampilan pertumbuhan pakan hasilnya antara tanaman liar dengan tanaman yang sudah dibudidayakan. Keunggulan dari tanaman ciplukan dengan posisi sebagai tanaman liar atau yang dikenal dengan istilah gulma pada lahan pertanian, nah itu memang bermasalah besar bagi tanaman pokok yang diusahakan untuk mendapatkan nilai ekonomi. Padahal tanaman ini kan dia hanya tumbuh dan mengambil zat makanan dari daerah di mana tanaman pokok tumbuh. Nah sebetulnya heran juga, kok dia bisa cepat tumbuh dengan baik, padahal dia tanaman liar, dia dicabut, otomatis ada keunggulannya. Rata-rata untuk tanaman gulma itu dia punya kemampuan penyerapan haranya itu cepat dari dalam tanah, lebih unggul dari tanaman budidaya atau tanaman pokok, karena ada beberapa eksudat yang diistilah dengan eksudat akar, dan ini mengandung semacam proteksi daripada tumbuhan itu sendiri untuk menyerap nutrisi. Nah, sehingga tanaman pokok itu kalah dalam persaingan untuk penyerapan hara untuk kebutuhan hidupnya. Makanya dia serap cepat sekali itu, baik itu di tanah subur maupun di tanah yang kritis. Baik. Dia punya kemampuan untuk mencari dan menyerap hara itu cukup hebat sekali. Nah inilah beda di sini. Nah kalau itu diadopsi nanti, kalau itu liar makanya dicabut, petani cabut dari areal pertumbuhan. Tetapi kalau ini sudah dijadikan tanaman pokok, berarti dia bukan lagi status gulma. Berarti ada metode budidaya yang tepat untuk bisa diterapkan dan meningkatkan hasil yang optimal, dan untuk mendapatkan kandungan-kandungan bahan aktif yang memang diupayakan untuk digunakan sebagai bahan baku obat. Nah ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Daniel di negara Kolombia tadi. Nah ini udah beda lagi dengan yang ada di Indonesia. Nah, Ibu Ida sudah mulai membuka jalan, merintis. Mungkin ini suatu kesempatan nanti untuk bisa dibudidayakan secara komersial. Baik. Mungkin itu Pak Siboro yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Dokter Hukom. Jadi memang keunggulannya sebagai tanaman liar membuat penyerapan haranya lebih baik ya. Tadi Bu Ida menyampaikan hanya memakai kompos, jadi tidak ada tambahan pupuk ya? Tidak ada ya? Tidak Pak, kalau yang saya tanam itu tidak saya kasih. Baik.
Ini umur tanaman ini untuk berbuah pertama kali umur berapa, Bu? Tadi kan pindah dari penyemaian ke media tanam kira-kira 4 sampai 6 minggu ya. Pertama kali berbuah umur berapa? Jadi itu juga tergantung kesuburan tanahnya juga, Pak. Jadi seperti punya saya bisa tumbuh lebih tinggi mungkin dalam usia seperti itu, tapi di tempat lain bisa masih lebih pendek ya. Makanya yang punya saya itu lebih tinggi dari saya. Waduh. Jadi di literatur hanya 30 sampai 50 cm, ini lebih dari 2 meter ya? Iya, lebih tinggi dari saya, Pak. Yang generasi pertama saya tanam itu lebih tinggi dari saya malah. Oke. Apakah ada hama atau penyakit yang ditemui? Selama ini yang saya amati hanya kutu putih. Kutu putih ya. Mungkin kita tanya Dr. Johanna ya. Apa karena buahnya ditutupi dengan lentera, Dr. Johanna, sehingga lalat buah nggak datang? Padahal ini kan buahnya manis ya. Apa proteksi itu membuat dia lebih tahan terhadap hama dan penyakit? Makasih Pak Sigoro. Ciplukan ini dia ada beberapa hama yang sering menyerang dia. Misalnya saja kutu putih seperti tadi Ibu Ida alami, kemudian juga ada lalat buah pada buah. Walaupun dia tertutup oleh cangkangnya, tetapi kalau dia sudah matang pasti ada lalat buah yang menyerang, Pak. Kemudian ada juga jamur maupun bakteri, tetapi serangan jamur dan bakteri ini apabila kondisi lahan terlalu lembab, kemudian untuk mengurangi terjadinya serangan hama penyakit itu dikurangi pemupukan NPK, Pak. Kira-kira demikian, Pak Sigoro. Kemudian kalau hama itu ada uret juga, uret itu makan akarnya. Kemudian kalau kutu putih itu pada daun, lalat buah pada buah. Nah, itu beberapa jenis hama yang harus kita perhatikan. Tetapi pada saat budidaya juga, karena jenis ciplukan ini dia merupakan tanaman gulma, sehingga pada saat menanamnya itu juga, terutama di lahan, di area lahan itu biasanya ada gulma juga, sehingga disarankan menggunakan plastik untuk menutupi lahan, sehingga tidak terjadi persaingan penyerapan nutrisi antara gulma dan ciplukan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Kalau Bu Ida tadi menemui kutu putih, diapakan Bu kutu putihnya? Oh iya, sebelum ke hama tadi ya Pak, ada pertanyaan Pak Guntur sepertinya yang belum saya jawab. Berapa lama berbuah setelah ditanam? 3 bulan itu sebenarnya dia sudah mulai berbuah ya Pak, tapi nggak banyak ya, karena memang batangnya juga belum begitu tinggi ya, jadi semakin tinggi batangnya buahnya akan semakin banyak. Tapi dalam waktu 3 bulan itu sudah mulai bisa kita petik ya. Nah, kutu putih itu kan biasanya bukan di buahnya, biasanya itu di balik daun. Jadi bukan di daun bagian atas tapi di daun bagian bawah. Jadi karena saya prinsipnya adalah yang alami, karena memang untuk konsumsi di rumah ya, jadi saya nggak mau pakai bahan kimia. Biasanya kita semprot pakai cairan cuci piring aja. Apa aja yang ada sama kita boleh aja, misalnya Mama Lemon boleh, atau apa saja. Kita campur di 1 sendok teh untuk 1 liter. Ya, lalu kita semprotkan aja ke daunnya. Nanti itu kutu-kutu putih akan berjatuhan. Baik, terima kasih Bu Ida. Menurut Dr. Johanna, apakah cara ini sudah yang terbaik untuk menghadapi kutu putih? Ya, terima kasih Pak Sigoro. Apa yang sudah dilakukan Bu Ida memang sudah tepat. Karena ciplukan ini dikonsumsi secara langsung. Jadi sebaiknya menghindari pestisida dalam pengendalian hama maupun penyakit.
Jangan kita berpikir bahwa pestisida itu obat, tetapi itu racun. Sehingga ada masanya juga pada saat penyemprotan itu, waktu penyemprotan untuk panen itu juga ada waktunya. Itu bisa 2-3 minggu itu masa residunya itu pasti masih ada di dalam tanaman, sehingga diharapkan 2-3 minggu kita sudah bisa pada saat awal penyemprotan sampai dengan umur 2-3 minggu itu baru kita bisa panen gitu. Baik. Terkadang orang menggunakan waktu itu terlalu pendek sehingga residunya ada di dalam tanaman dan itu berbahaya sekali bagi pengguna. Yang saya sarankan apa yang sudah dilakukan Ibu Ida itu lebih baik, sudah bagus menggunakan deterjen. Tetapi kalau umpamanya lebih lagi kita bisa menggunakan bahan-bahan tanaman di seputaran kita seperti menggunakan bawang putih ataupun serai. Terima kasih Pak Sigoro. Baik, terima kasih. Ide yang baik mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Bu Ida ya. Baik pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan silakan menyampaikan melalui call center Hope Channel atau melalui chat di YouTube atau Facebook Live. Dan para penanya akan diberikan nanti bibit oleh Ibu Ida ya, supaya Anda juga bisa mempraktekkan budidaya ciplukan. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Apa bisa menjadi terlalu tua untuk memulai pola hidup fisik yang aktif? Sebuah studi di tahun 2009 berdasarkan 1.900 orang tua berpendapat tidak pernah ada kata terlalu tua. Pada umur 70 tahun, tingkat kelangsungan hidup mereka yang aktif secara fisik 2 kali lipat lebih baik dibanding mereka yang tidak berolahraga. Pada umur 85 tahun, tingkatnya 3 kali lipat. Studi tersebut menemukan walaupun telat memulai kegiatan fisik dalam kehidupan, tetap akan menguntungkan. Tidak peduli usia Anda, kehidupan yang aktif secara fisik adalah keuntungan abadi lainnya. Baik, pemirsa, kita melanjut pada Kamu Bisa episode yang ke-42 terkait dengan sejahtera dan sehat dengan Goldenberry atau ciplukan. Kita sudah ada satu pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan dari Bapak atau Saudara Jeff di Jakarta. Saya bacakan, apa perbedaan cara budidaya di daerah dingin dan panas? Apakah ada teknik khusus dalam budidaya ciplukan? Jadi pertanyaannya terkait dengan apakah ada perbedaan budidayanya di daerah dingin dan panas. Mungkin Dr. Hukom boleh membantu menjawab. Apakah ada perbedaan daerah dingin atau panas? Ya, terima kasih Pak Sigoro. Jadi untuk metode bercocok tanam ini biasanya antara iklim temperate atau daerah dingin itu dengan daerah tropis itu kan biasanya berbeda. Dan itu tergantung dari varietas jenis tanaman. Untuk adopsi jenis tanaman pada daerah temperate atau daerah dingin ke daerah subtropis itu kan agak sulit, bahkan tanaman tidak bisa hidup ataupun terbalik karena ini menyangkut dengan beberapa persyaratan tumbuh yang menyangkut dengan aspek fisiologi tanaman. Jadi intinya kalau umpamanya tanaman daerah daratan tinggi itu dia memang cocok untuk iklim pada daerah daratan tinggi. Kalau dibawa ke daratan rendah dengan suhu yang berbeda, itu akan dia tidak bisa bertahan. Dia akan mati karena ini berkaitan dengan kerja sistem enzim internal pada tanaman itu sendiri. Makanya untuk supaya jenis-jenis yang bisa dibudidayakan di dataran tinggi itu bisa dibudidayakan di dataran rendah yang iklimnya panas, itu peranan daripada pemulia tanaman untuk bisa bagaimana membuat varietas-varietas baru lalu bisa ditanam. Untuk ciplukan ini kan dia punya daya tumbuhnya luas sekali ciplukan ini. Jadi ada rekomendasi yang hasil penelitian yang memberikan saran bahwa tanaman ciplukan bisa dibudidayakan dari dataran rendah dengan ketinggian 1 meter dari permukaan laut sampai dengan 1.550
meter dari permukaan laut. Jadi bedanya agak jauh, agak besar, karena otomatis iklim mikronya sudah berbeda dan kemampuan serapan pasti berbeda. Kemampuan serapan berbeda berarti mempengaruhi terhadap produktivitas. Itu juga akan berbeda. Namun kalau dilihat mungkin ada terjadi sedikit perbedaan yang agak tidak terlalu besar, tapi agak sedikit sama ya, yang mengarah kepada penyesuaian iklim. Baik. Penyesuaian iklim. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Baik. Tentang hal ini. Terima kasih Dr. Hukom. Mungkin Ibu Ida kan tentunya punya komunitas ciplukan ini ya. Kalau nggak salah varietas yang Ibu Ida tanam ini golden berry cocok di dataran tinggi ya. Tapi apakah memang ada komunitas yang menanam golden berry di dataran rendah juga? Mungkin Bu Ida boleh. Jadi sudah benar sekali berarti yang disampaikan sama Pak Hukom. Ada beberapa saat yang lalu saya kirim itu bibit ke Jakarta, teman saya. Lalu tadi dia bilang seperti ini, kok nggak tumbuh ya? Karena dia lihat itu poster untuk acara malam ini. Saya harapkan dia juga ada di YouTube karena dia ingin bertanya juga. Dia bilang kok nggak tumbuh ya? Karena dia bilang panen berikutnya bagi ya gitu. Terus saya bilang boleh aja, saya bilang. Tapi kenapa yang saya kirim yang lalu nggak tumbuh? Dia bilang nggak tumbuh memang yang di Jakarta. Oh gitu ya. Jadi, mungkin perlu penyesuaian seperti Dr. Hukom katakan tadi ya. Tapi memang kelihatannya golden berry ini di dataran yang lebih tinggi ya. Sebelum kita masih ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, kita bicara tentang panen dulu ya Bu Ida ya. Tadi kira-kira 3 bulan ya. Apa tanda-tandanya buah ciplukan ini siap untuk dipanen? Jadi ini yang saya panen tadi pagi ya. Oh iya, langsung masih segar ya? Masih segar. Jadi tandanya itu cangkangnya itu juga sudah mulai orange dia. Jadi bisa kita intip buahnya di dalam itu sudah orange dia. Itu. Jadi kalau seperti ini di dalamnya, kalau kita buka ini sudah orange banget, walaupun daunnya masih hijau. Baik. Itu setelah dipanen begitu, Bu Ida, berapa lama itu tahan di luar atau tidak di kulkas? Jadi Pak Siboro, terima kasih pertanyaannya. Makanya kita harus intip di dalamnya. Kadang-kadang kita pikir dia utuh, tapi ternyata di dalamnya itu sudah merekah, dia pecah. Mungkin karena sudah terlalu matang atau apa, dia merekah. Kalau dia masih utuh, dia tahan lama. Semakin kering dia semakin enak, semakin manis. Iya, iya. Itu tadi setelah 3 bulan, kemudian berapa lama dia berbuah, Bu? Masih tanaman ini? Yang saya tanam itu yang sudah hampir 2 tahun ini masih tetap berbuah. Masih 2 tahun ya? Dengan produksi yang hampir sama? Tentu berkurang ya, cuman dia kembali bertunas. Yang tanaman aslinya itu sudah mulai mati dan kering, tapi dari bawah dia bertunas lagi, tunas muda dan cukup subur. Cuman tingginya tidak sama dengan generasi batang pertama. Baik, baik. Satu batang kira-kira sekali berbuah berapa? Satu batang bisa berbuah berapa banyak kira-kira? Tadi contohnya itu panen dari berapa batang itu, Bu? Kalau ini karena memang kemarin karena keluarga datang ya hari Kamis lalu, karena ibu kami ada di rumah, jadi mereka juga sudah panen. Ini saya keliling dari semua batang ini, Pak. Oh. Tapi sebagian sudah saya buat jus, sebagian sudah saya buat kismis, dan sebagian lagi saya sudah buat selai. Oke, jadi banyak penggunaannya ya. Nanti kita bahas membuat kismis, selai, jus, dan lain-lain. Kita bacakan dulu satu pertanyaan dari pemirsa. Namanya tidak dituliskan, ini mungkin kelupaan. Bagaimana pasaran ciplukan di Indonesia saat ini? Apakah sudah bisa dijadikan usaha utama?
Mungkin Bu Ida bisa bantu jawab ya, walaupun saya dengar Ibu Ida sementara belum mengkomersialkan ini ya. Tapi menurut Bu Ida, ini bisa jadi usaha utama nggak ini? Bisa banget ya Pak, bisa sekali kalau menurut saya, karena harganya juga masih mahal. Komunitas ciplukan ini banyak di Ciwidey. Oke. Jadi mereka sudah bisa sekali panen itu ratusan kilo. Jadi ratusan kilo, dan mereka itu sebarkan ke Bandung. Di supermarket itu masih mahal karena masih sedikit ya. Mungkin kalau lebih banyak produksinya mungkin dia akan lebih murah ya. Jadi mereka juga sudah banyak olah itu, buat kismis, buat jus. Jusnya sudah dipasarkan juga di dalam botol. Jadi masih nilai ekonomisnya masih sangat tinggi. Iya, saya penasaran ketika Ibu Ida sampaikan nilai ekonomisnya tinggi ya. Saya kemarin sengaja ini beli ke supermarket sebesar ini 21.500 ya. Jadi memang nilai ekonomisnya sih ini nggak sampai berapa ini, nggak sampai 100 gram juga mungkin nggak sampai ya. Jadi nilai ekonomisnya sangat tinggi ya. Nah kalau kita bicara wirausaha atau pengusahaan, mungkin Prof Daniel bisa tambahkan nih, apakah ini memang berpotensi ke depan jadi usaha nggak ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat saat ini ya berpotensi, hanya saja permasalahannya kan belum banyak yang membudidayakan di Indonesia ya. Dan ciplukan ini harganya tinggi karena manfaat kesehatannya. Jadi pasarnya, masalahnya ini pasarnya akan selektif sekali karena hanya yang mampu dan yang perlu untuk kesehatan. Kalau orang yang tidak perlu kesehatan mungkin dia tidak akan beli ini karena relatif mahal ya. Jadi pasarnya tersegmentasi ya, jadi khusus begitu. Jadi boleh kita ini kan, jadi tentu perlu komunitasnya juga mengatur, karena kalau nanti pasarnya sudah oversupply tentu harganya akan turun. Jadi kalau tadi sekitar 100 gram 20.000, artinya sekilo sekitar 200 ribuan dari yang 2 tahun lalu Ibu Ida belinya masih 500 ribuan sekilo ya. Sudah turun dalam 2 tahun, turun sekitar 60% ya, 60% turunnya. Jadi walaupun demikian harganya masih relatif tinggi. Katakanlah dia turun menjadi 100 ribu, itu kan tadi harga di supermarket, mungkin harga di tingkat petani bisa 100 ribu atau kurang dari 100 ribu, tetapi harganya ini masih lebih mahal dari buah-buah yang lain. Jadi statusnya masih seperti buah impor. Baik. Ya, apel sekitar 60-70 ribu ya, atau apa. Jadi jadi berpotensi sekali kalau kita gunakan. Dan tadi budidaya tidak relatif sulit, hanya perlu lokasi ya, lokasi dan iklim yang cocok. Ya, jadi tadi tidak boleh, kalau lebih dari 25 derajat dia produksinya akan menurun dan tidak sebaik yang kondisi dingin untuk mutunya dan besar buahnya, warnanya juga. Karena memang aslinya tadi ini dari pegunungan Peru ya, Peruvian itu di dataran tinggi, bahkan 3.000 meter dari permukaan laut Peru itu. Jadi ini kalau dia di dataran yang lebih tinggi lagi, ya seperti di Ciwidey dan mungkin sekitar Bandung atau apa, itu akan lebih bagus hasilnya. Jadi kalau dataran rendah, ya kalaupun tumbuh mungkin tidak sebaik ya, sebaik mungkin dibibitkan di tempatnya Bu Ida, dibawa ke Jakarta begitu ya, ditanam di Jakarta, ya tidak hasilnya tidak akan sebagus di tempat yang dingin karena dia sudah biasa dingin, begitu dibawa ke panas, kelembabannya tinggi, si tanaman ini akan menjadi stres, ya, stres panas, dia heat stress, sehingga produksinya tidak akan sebaik. Jadi energinya lebih banyak digunakan untuk melawan heat stressnya. Baik, terima kasih Prof. Jadi jawaban singkat dari pertanyaan tadi adalah sangat bisa menjadi usaha utama ya. Berbahagialah yang menonton malam ini.
langsung bisa menjadikan ini usaha utama sebelum yang lain mengikuti ya. Baik, mungkin Bu Ida sendiri kali ya, katanya Bu Ida belum mengusahakan ini menjadi usaha, jadi hanya sebagai hobi. Kenapa Bu? Ini udah punya 100 pohon, mungkin sudah boleh menjadi usaha ya? Baru cukup untuk konsumsi keluarga Pak Siboro. Baik ya. Jadi untuk konsumsi keluarga ya, tapi mungkin bisa termotivasi saat ini ya. Kita lanjut, banyak pertanyaan ini. Rupanya karena banyak yang ingin mendapatkan benih ya, bibit dari Bu Ida ya. Pertanyaan yang berikut adalah, apakah ciplukan ada yang palsu? Kebetulan saya ada tanam ciplukan seperti Ibu Ida Limbong ya, tapi kata temanku itu palsu. Nah ini mungkin Bu Ida boleh jawab ini, apakah ada yang palsu? Saya juga kurang tahu yang palsu yang mana yang dimaksud ya Pak. Cuman mungkin maksudnya antara yang sudah didomestikasi dengan yang liar mungkin ya. Kelihatannya mungkin. Jadi iya itu mungkin perbedaannya. Seperti yang saya sudah ditayangkan di video tadi, kita lihat kalau yang liar itu memang pendek dia. Dan mungkin produksinya terbatas ya, terbatas. Jadi ipar saya waktu hari Kamis datang dari Jakarta, karena dia tahu saya senang membudidayakan ciplukan, dia bilang, coba bandingin deh yang liar sama yang itu yang sudah didomestikasi. Jadi mereka bawa lah 4 pohon itu buah ciplukan liar dari Jakarta ke Bandung. Itu saya lagi buat di pot supaya adaptasi dulu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah akarnya banyak, saya akan pindahkan ke media tanah, ya. Lalu nanti akan saya bandingkan apa mungkin yang liar ini bisa dikembangkan. Tapi menurut saya sih bisa saja, tapi produksinya akan jauh lebih sedikit ya, karena memang batangnya pendek seperti yang Bapak Siboro bilang tadi, antara 30 sampai 50 cm. Baik. Tapi untuk yang liar ini pertanyaan dari Ibu Nurliati Napitupulu tadi, mungkin yang liar ini apakah buahnya rasanya berbeda dengan golden berry yang ditanam oleh Bu Ida? Menurut ipar saya beda katanya. Beda ya? Mungkin lebih asam. Makanya ya? Saya pengen bandingkan. Baik. Ada pertanyaan berikut, banyak ini pertanyaan, jadi mungkin kita coba jawab dulu pertanyaan ini. Kami mau bertanya tentang tanaman ciplukan, apakah dapat hidup di tanah berbatu? Mungkin Dr. Hukom boleh bantu jawab singkat untuk pertanyaan ini. Bisa tumbuh di tanah berbatu, Pak? Ya, untuk tumbuh di tanah berbatu bisa saja. Karena kemampuannya dia bisa menyesuaikan diri, karena dia adalah tanaman liar yang mempunyai kemampuan penyerapan hara yang cukup tinggi. Nah, karena eksudat yang dikeluarkan dari akar itu mungkin bisa nanti memaksakan mineral yang terikat pada batuan ataupun tanah di sekitar itu bisa menjadi ion-ion yang dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi cukup hebat dia punya akarnya. Nah, untuk nanti kalau mau dibudidayakan secara komersil, otomatis budidayanya harus diperhatikan untuk nutrisinya, karena nutrisi pada tanah berbatu atau yang disebut dengan tanah-tanah marginal itu kan sedikit. Nah, untuk mencapai produktivitas yang maksimal dengan kandungan bahan aktif yang standarisasi untuk bahan baku obat, itu kan harus mendapatkan asupan hara makro mikro yang cukup, karena kita tidak bisa lari dari konsep nutrisi tanaman. Baik. Terima kasih. Seperti itu. Ya, jadi bisa ditanam di tanah berbatu, tetapi tentunya perlu didukung dengan hara yang cukup ya, supaya menghasilkan. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, ini nggak ada namanya. Ciplukan tumbuh sendiri di halaman rumah, apakah bisa dibudidayakan? Tadi sudah sedang dicoba oleh Ibu Ida ya, yang liar mau dibudidayakan.
Kemudian pertanyaan berikut, di mana kami bisa mendapatkan bibit ciplukan dari Nyonya Friska? Nanti akan dikirim oleh Bu Ida ya. Jadi Nyonya Friska silakan dicoba ya. Kemudian dari Saudara Ridley dari Jakarta Selatan. Selamat malam, mau nanya, buah ciplukan ini musiman atau all time? Jadi apakah musiman atau memang berbuah terus? Boleh mungkin Bu Ida bantu jawab. Tanaman golden berry Bu Ida itu musiman atau selalu secara berkala berbuah? Terima kasih pertanyaannya Bu Rizli ya. Ini ciplukan Ridley ya, Ridley. Maaf kalau saya salah pronunciation-nya. Buah ciplukan ini adalah buah yang rutin ya. Jadi sepanjang dia masih tumbuh, dia akan berbuah terus. Ya, jadi ada masanya pohon utamanya itu kering, tapi dia tumbuh tunas lagi dari bawah, ya, dari bawah. Jadi ini generasi pertama ciplukan saya, rasanya saya sangat sayang untuk meremajakannya ya. Jadi saya biarkan aja tetap dia tumbuh. Cuman batang-batang keringnya itu saya pangkas ya, atau kita sebut pruning ya. Di pruning supaya nutrisinya itu lebih fokus kepada tunas-tunas baru. Baik. Jadi jangan khawatir, dia berbuah terus. Baik, terima kasih. Jadi kalau ada musim duren, musim ciplukan nggak ada ya, karena tumbuh terus, berbuah terus ya, jadi nggak sesuai dengan musim. Nah, saya baca di berbagai literatur dikatakan ciplukan mengandung mineral lebih tinggi dibanding pepaya, apel, jeruk, stroberi, dan ceri. Bahkan ciplukan memiliki vitamin C lebih tinggi dari jeruk dan mangga. Ini saya nggak tahu apakah benar ini ya. Kemudian ciplukan juga bisa dipakai sebagai pengganti tomat dalam sayuran. Kira-kira benar nggak kira-kira ini Ibu Ida ya? Memang apakah kandungan mineralnya, vitamin C-nya bahkan lebih tinggi dari berbagai buah lainnya? Boleh saya share aja ya Pak ya, Pak Siboro, fakta nutrisinya ya, nutrition fact-nya ya. Ya. Mohon diizinkan saya share screen. Kayaknya agak susah ya Bu ya. Oh baik, saya ini kan, saya bacakan aja kalau begitu ya. Dicoba atau dibaca saja. Ya, jadi fakta nutrisinya per 100 gram ciplukan ini ya, vitamin A-nya itu sangat bagus, 58% dari kebutuhan kita sehari-hari. Vitamin C-nya itu 20 mg, 22% dari kebutuhan kita. B2-nya itu 10% dari kebutuhan kita sehari-hari. B1-nya itu 0,1, 8% dari kebutuhan kita. Lalu B3-nya itu 5% dari kebutuhan. Lalu proteinnya 4%. Karbohidratnya 17,3 gram, 6% dari kebutuhan kita. Lalu dia juga mengandung mineral ya. Mineralnya itu ada zat besinya 7% dari kebutuhan kita sehari-hari. Ada kaliumnya 292,65 mg atau 6% ya. Dan zinc, kalsium juga 10,55. Baik. Jadi nggak salah kalau ciplukan ini dikatakan superfood ya, superfruit ya. Jadi superfruit. Terkait dengan khasiatnya masih memerlukan mungkin pendalaman dari bidang farmasi, tapi kandungan nutrisinya luar biasa. Dan Ibu Ida juga sudah mengolah ini bermacam-macam ya. Ada menjadi selai, menjadi jus, menjadi kismis. Mungkin kita lihat dulu salah satunya selai ya. Bagaimana Ibu Ida mengolah menjadi selai. Ciplukan juga dapat dibuat menjadi selai. Berikut ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat selai dari buah ciplukan. Kita siapkan buah ciplukan yang sudah dikupas sekitar 1 kg. Lalu kita cuci dengan bersih dan kita tiriskan. Kemudian ciplukan kita masukkan ke dalam food processor untuk dicincang ya.
Cukup dicincang kasar saja, jangan terlalu halus. Semuanya kita cincang, lalu kita masukkan ke dalam kuali untuk kita masak. Ini ciplukan yang sudah dicincang kasar. Tambahkan 250 gram brown sugar dan juga 1/4 bungkus agar-agar merek apa saja. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Supaya lebih segar, kita tambahkan 1 buah lemon. Kita iris-iris lalu kita peras ke dalam campuran ciplukan. Lemon ini bisa diganti dengan nanas atau buah lain tergantung kepada selera kita. Kita bisa mencoba-coba buah apa yang cocok dengan ciplukan ini, tergantung kepada selera kita masing-masing. Kita masak terus sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Ini ciplukan yang sudah masak, kita akan masukkan ke dalam kontainer kaca yang dapat ditutup dengan rapat agar dapat disimpan lebih lama di dalam kulkas. Luar biasa kegunaannya ya. Jadi Ibu Ida ini kayaknya udah nggak perlu lagi beli selai ya. Jadi roti langsung bisa dimakan dengan selai. Ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan, jus, smoothies juga, kismis ya. Mungkin kita lihat yang kismis. Ini Bu Ida, ini kalau kismis tadi di oven ya? Terima kasih Pak Siboro pertanyaannya. Boleh di oven, boleh juga di bawah sinar matahari ya. Cuman kalau di bawah sinar matahari dia akan lebih lama. Bisa sampai 2-3 minggu tergantung cuaca. Dan itu pun kita harus punya tempat khusus ya, seperti greenhouse, supaya tidak ada serangga-serangga yang masuk ataupun lalat buah ya. Jadi ini karena ingin cepat aja tadi saya bake ya, tapi rasanya enak. Jadi tapi luar biasanya dari satu tray itu hasilnya hanya satu kontainer kecil ini. Baik. Gitu, jadi kering dia. Baik, terima kasih Ibu Ida. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun waktu kita sudah terbatas. Jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab pada sesi berikutnya. Tapi yang pasti pertanyaan para penanya akan kita berikan bibit atau benih ciplukan untuk kita bisa praktekkan. Baik para pemirsa, waktu kita sudah berakhir. Sebelum kita akan akhiri, saya ingin mendapatkan komentar terakhir ya dari masing-masing narasumber kita. Mungkin boleh Dr. Hukom menyampaikan komentar terkait ciplukan ini. Ya, jadi
untuk Ciplukan mempunyai prospek ke depan yang tentunya kita harus memperhatikan teknik budidaya yang tepat dan benar sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal khususnya untuk bahan aktif yang digunakan sebagai bahan baku untuk obat maupun juga pangan fungsional yang sudah dilakukan oleh Ibu Ida tadi. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Hukom. Jadi supaya dari liar menjadi budidaya ya. Dr. Johana mungkin ada komentar terakhir. Ini tidak terlalu banyak hama penyakitnya ini. Silakan. Terima kasih Pak Siboro. Cuplikan merupakan tanaman buah yang punya prospek baik, hanya memiliki sedikit gangguan hama maupun penyakit, dan untuk pengendaliannya juga hama dan penyakit itu juga sangat mudah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dr. Johana. Prof. Daniel. Baik, terima kasih. Jadi Ciplukan adalah tanaman yang bisa kita tanam di daerah yang sedikit tinggi, mempunyai prospek ekonomi yang luar biasa karena harganya masih di atas rata-rata harga buah-buah yang lainnya. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin membudidayakan Ciplukan, sekaranglah saatnya karena harganya masih relatif tinggi. Terima kasih Prof. Ibu Ida sebagai praktisi, apakah ada motivasi terhadap para pemirsa kita malam ini? Ya, terima kasih Pak Siboro. Saya sangat memotivasi ya, khususnya ibu rumah tangga seperti saya. Ya, untuk kebutuhan kita sendiri pun sebenarnya Ciplukan ini harus kita tanam ya. Jadi seperti ini, sumber nutrisi, vitamin C dan mineral lainnya saya sudah cukup ya. Jadi selama pandemi ini memang kami kalau jalan pagi sekitar rumah, karena kami juga takut banyak keluar, setiap kami jalan pagi itu kami makan saja ini. Langsung dari pohonnya kami buka, makan, karena memang bersih dia, bersih ya. Jadi luar biasa memang para ibu-ibu ya bisa menghemat banyak untuk apa? Untuk biaya buah ya, dan juga untuk selai ya, seperti yang tadi itu selainya ini juga saya sudah buat. Ini tadi saya campur nanas dengan gula merah, lalu jus yang menjadi favorit di rumah ya. Baik. Jadi anak saya bilang ini jusnya enak banget. Baik. Ya, jadi saya lebih ke untuk saat ini ya Pak Siboro, saya lebih kepada kesehatannya ya. Mungkin suatu saat kalau mungkin saya sudah pensiun mungkin ya, karena saya pegawai jadi waktu yang terbatas untuk mengkomersilkan, tapi suatu saat nanti saya sangat tertarik untuk membudidayakannya lebih banyak. Baik, terima kasih Ibu Ida Simbolon Limbong yang sudah menjadi narasumber praktisi kita pada malam ini. Waktunya lah yang memisahkan kita. Kepada seluruh pemirsa, mudah-mudahan Anda termotivasi. Judul topik kita malam ini, sejahtera dan sehat dengan Ciplukan atau Goldenberry. Dan kita sudah bahas tadi, bisa memberikan sejahtera dan bahkan menyehatkan. Terima kasih semua narasumber kita, Prof. Daniel, Dr. Hukom, Dr. Johana, terutama Bu Ida. Kita akan bertemu kembali pada episode berikut pada acara Kamu Bisa. Selamat malam.